Apakah Anda pernah merasa ide bisnis Anda sempurna, tapi tak yakin mendapatkan umpan balik yang jujur? Apa yang terjadi jika semua orang di sekitar Anda berbohong dan tidak memberikan umpan balik yang jujur tentang ide bisnis Anda? Selamat datang di channel Si Karyawan Pintar. Kali ini, saya akan membahas buku The Mom Test karya Rob Fitzpatrick. Anda akan belajar metode untuk menilai ide Anda secara jujur dan objektif. The Mom Test akan mengajarkan Anda cara mendapatkan umpan balik yang jujur dan bermanfaat untuk ide bisnis Anda. Chapter 1. Mengajukan pertanyaan dengan benar. Langkah awal adalah mengumpulkan data penting tentang ide dan basis pelanggan Anda melalui pertanyaan yang tepat. Seorang wirausahawan yang handal tahu bagaimana bertanya dan bukan hanya membicarakan ide mereka. Misalnya, Anda ingin membuat aplikasi berbayar dengan resep harian untuk ibu rumah tangga. Maka tanyakan kepada mereka tentang kesulitan mencari resep baru dan metode pencarian mereka. Jika target Anda mudah menemukan resep online, maka mereka mungkin tidak mau membayar untuk aplikasi Anda. Bertanya dengan baik akan membantu mengumpulkan data dengan tepat. Data ini berisi informasi kebutuhan dan kemampuan bayar pelanggan. Misalnya, jika target pelanggan Anda memiliki masalah dengan Excel dan ada solusi yang lebih murah dan efektif, maka jangan buat aplikasi alternatif untuk mereka. Sebaliknya, data yang buruk adalah data yang menyesatkan Anda. Misalnya, ketika rekan kerja atau teman memberi Anda pujian yang tidak tulus atau berbohong agar tidak terlihat kasar, itu adalah data yang buruk. Mereka juga bisa membuat pernyataan yang salah. Jangan percaya data buruk yang menyesatkan ini. Chapter 2. Cari komitmen bukan pujian. Terkadang, investor atau sponsor potensial mungkin tidak tertarik saat Anda menyampaikan ide bisnis kepada mereka. Jika pada akhirnya mereka tidak berminat untuk berinvestasi dengan Anda, maka Anda hanya akan membuang waktu Anda dan mereka. Oleh karena itu, pastikan Anda berada di jalur yang benar dengan belajar mengenali tanda-tanda pertemuan yang baik atau buruk. Ada beberapa tanda yang menunjukkan percakapan yang tidak berjalan baik. Misalnya, pujian yang terlihat positif, namun biasanya menunjukkan ketidakberminatan. Ketika orang memuji ide Anda, mereka mungkin hanya berusaha sopan dengan tidak menolak Anda secara langsung. Pujian memungkinkan mereka mengalihkan percakapan dari topik investasi, sehingga mereka bisa kembali melakukan apa yang mereka minati. Pujian seringkali menjadi cara sopan untuk mengusir Anda. Di sisi lain, ketika investor benar-benar tertarik, mereka akan menunjukkannya dengan mengajukan pertanyaan spesifik tentang istilah investasi dan perkembangan yang dapat mereka harapkan. Mereka ingin belajar lebih banyak tentang detail nyata. Banyak pengusaha yang salah dengan mempertimbangkan pujian secara serius karena merasa senang jika seorang investor memuji ide atau rencana bisnis mereka. Kabar baiknya, ada cara untuk mencegah hal ini, yaitu fokuslah pada komitmen dan bukan pada pujian. Investor yang sungguh-sungguh tertarik akan siap berkomitmen. Jadi, jelaskan ekspektasi Anda tentang pembayaran awal atau tenggat waktu prototipe. Jika mereka tak mau berkomitmen, mereka akan beritahu Anda dan Anda tak perlu membuang waktu lagi. Jika mereka berkomitmen, itu bagus dan menunjukkan proyek Anda berharga buat mereka. Chapter 3. Fokus pada pelanggan target. Perusahaan startup seringkali memiliki banyak ide dan pendapat. Jika Anda berperilaku seperti perusahaan startup tersebut yang mengejar semua kemungkinan, maka Anda akan terbenam dalam banyak proyek tanpa hasil. Jadi bagaimana cara menghindarinya? Anda harus fokus pada kelompok pelanggan target yang kecil. Misalnya, Anda sedang mengembangkan aplikasi kebugaran. Target Anda bukan hanya pria dan wanita muda yang ingin menjaga kesehatan, tetapi lebih khusus lagi, pria berusia 18 hingga 25 tahun yang sedang berlatih untuk maraton tahun depan. Mereka membutuhkan rencana latihan dan diet yang spesifik, sehingga mereka mungkin merasa bingung dengan informasi diet yang ada di internet. Disinilah Anda bisa membantu mereka dengan aplikasi khusus yang Anda kembangkan. Setelah Anda mengidentifikasi grup target Anda, kenali mereka. Bicaralah dengan mereka. Pelajari sebanyak mungkin tentang apa yang mereka butuhkan. Anda tidak bisa hanya memilih grup target dan mencoba membayangkan apa yang mereka inginkan. Anda harus berada di lapangan, menemukan pelari maraton yang bercita-cita tinggi dan bertanya kepada mereka bagaimana pelatihan mereka berjalan. Jangan lupa, mereka mungkin tidak membutuhkan aplikasi Anda sama sekali. Mungkin mereka bisa berlatih dengan baik tanpa aplikasi, atau mereka lebih suka pelatih pribadi. Di sisi lain, mereka mungkin membutuhkan jenis layanan yang ingin Anda berikan.
Mereka bahkan mungkin bersedia membayar untuk itu. Itulah jenis data yang Anda butuhkan. Chapter 4. Pertemuan santai dan rileks. Upayakanlah untuk mengadakan pertemuan yang santai dan tenang dengan calon pelanggan dan investor. Hindarilah pertemuan yang membuat suasana tidak nyaman dan memakan waktu yang lama tanpa hasil yang efektif. Berikut ini beberapa strategi untuk menjaga efektivitas pertemuan. Pertama-tama, perlihatkan sikap yang santai. Pastikan orang yang Anda ajak bicara merasa nyaman dan bebas berbicara. Hindari sikap yang terlalu formal dan jaga suasana ramah. Tanyakan tentang hari mereka, kemudian diskusikan masalah yang berkaitan dengan produk Anda dan solusi yang Anda tawarkan. Terkadang, Anda tidak memerlukan rapat formal untuk mendapatkan informasi penting dari calon pelanggan. Anda cukup berkunjung ke tempat di mana mereka biasanya berada dan memulai obrolan biasa. Sebagai contoh, jika Anda bergerak di bisnis penjadwalan pembicara publik, kenapa tidak mengunjungi konferensi untuk pembicara publik dan mengajak beberapa di antara mereka untuk ngopi bersama Anda? Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan kontak baru dengan lebih mudah dan suasana yang lebih santai dibandingkan merencanakan rapat beberapa bulan ke depan. Menyediakan suasana yang santai dan nyaman sangat penting saat Anda mencari informasi berharga. Tidak ada yang akan berbicara dengan jujur tentang pendapat mereka jika mereka merasa gugup. Jadi, jangan memposisikan siapapun dalam situasi yang tidak nyaman. Bicarakanlah secara informal seperti biasa. Mereka akan menghargai pendekatan Anda, dan sebagai imbalannya, mereka akan memberikan informasi yang Anda cari. Kesimpulan, jika Anda memiliki ide bisnis, jangan biarkan pujian mengarahkan Anda ke jalur yang salah. Ajukan pertanyaan yang tepat, cari komitmen, dan berkomunikasi secara langsung dengan target pelanggan yang lebih kecil. Berkomunikasilah dengan pendekatan suasana santai dan nyaman untuk mendapatkan informasi yang Anda cari. Silahkan komentar di kolom komentar pelajaran apa yang Anda dapat dari video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Si Karyawan Pintar.